Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Rina Putri, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2020. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pemaparan mengenai penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Pertama yaitu penggunaan huruf miring. Jadi, huruf miring ini bisa dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Jadi, contoh penggunaan huruf miring ini yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Jadi di sini tulisan atau huruf yang dimiringkan yaitu kata Salah Asuhan karena ini merupakan nama judul buku. Kemudian contoh yang kedua, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Tulisan yang dimiringkan pada kalimat ini yaitu kata Pujangga Baru karena Pujangga Baru ini merupakan nama majalah. Contoh ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Jadi, tulisan yang dimiringkan di sini adalah kata Cakrawala karena Cakrawala di sini merupakan nama surat kabar. Kemudian contoh keempat, penulisan dalam daftar pustaka. Yaitu contoh daftar pustaka yang saya buat, Pusat Bahasa tahun 2011 dengan judul buku Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat cetakan kedua, Kota Terbit Jakarta dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jadi di sini dalam daftar pustaka ini tulisan yang dimiringkan yaitu tulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa karena ini merupakan judul buku. Penggunaan kedua, huruf miring ini bisa dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi contohnya di sini yang pertama saya buat huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi huruf yang dimiringkan itu di sini adalah huruf D. Kemudian contoh kedua, dia tidak diantar tetapi mengantarkan. Jadi di sini bagian yang dimiringkan itu adalah bagian di dan me. Alasannya karena ini merupakan bagian kata dari kata diantar dan bagian kata mengantar yang berfungsi untuk menegaskan atau mengkhususkan. Kemudian contoh ketiga, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Huruf yang dimiringkan di sini adalah kata tidak. Karena di sini kata tidak ini mengandung makna menegaskan makna kalimat sehingga penulisannya dimiringkan. Dan keempat ada contoh yaitu saya buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Jadi di sini huruf yang dimiringkan yaitu adalah kata lepas tangan. Karena lepas tangan ini memiliki makna tersendiri atau yang benar-benar untuk dikhususkan. Penggunaan huruf miring yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, upacara Peusijue atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Jadi di sini huruf yang dimiringkan adalah kata Peusijue karena ini merupakan kata yang merupakan kata bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai penggunaan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, kata et dalam ungkapan orait labora berarti dan. Jadi di sini kata et ditulis dengan huruf tebal. Kemudian yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya penulisan latar belakang dan masalah dalam bab pendahuluan. Maka penulisan latar belakang dan masalah ini penulisannya dipertebal. Baik, sampai di sini penjelasan pemaparan mengenai penggunaan huruf miring dan huruf tebal oleh saya. Saya meminta maaf atas kesalahan ketika pemaparan penjelasan yang saya sampaikan.
Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.